Baik, sekarang kita akan mempelajari materi pengembangan program pengajaran biologi untuk pertemuan ke-11 tentang media pembelajaran. Jadi, setelah berhasil mengembangkan RPP, lalu LKS, sekarang media pembelajaran ya. Diharapkan guru bisa berinovasi untuk bisa menciptakan atau membuat media pembelajaran untuk spesifik ke siswa-siswanya. Nah, kita mulai dari pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat yang digunakan untuk membantu merangsang perasaan, pemikiran, kemampuan, serta perhatian siswa saat proses belajar mengajar di kelas. Alat ini berperan sebagai sumber daya utama yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Media pembelajaran membuat materi yang disampaikan bisa terasa lebih menyenangkan ya. Jadi media ini tuh bisa berupa apa aja yang bisa menyampaikan pesan dari guru ke siswa ya. Nah, media pembelajaran ini tentunya dari sudut pandang para ahli beda-beda ya. Kalau di sini media pembelajaran itu bisa berupa bahan, teknik, atau alat ya. Tadi alat sudah disebutkan. Nah, di sini tambahannya ada bahan dan teknik. Lalu, eh, kalau menurut pendapat yang kedua, ini media adalah alat grafis, elektronik, atau fotografik yang digunakan untuk menangkap, menyusun, serta memproses kembali informasi secara visual agar mudah dipahami. Jadi dia spesifik membahas tentang media yang itu membantu siswa dalam memvisualisasikan materi ya. Bisa berupa medianya itu foto atau dia itu media elektronik. Nah, menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa media ini adalah apapun ya, apapun. Jadi nggak bisa dibatasin apapun intinya ya, yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi ya. Informasinya berupa apa? Berupa materi. Nah, fungsi media pembelajaran itu yang pertama mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan biaya. Jadi, media ini dipakai untuk membuat materi tersebut itu bisa tersampaikan walaupun waktu di kelasnya itu terbatas. Jadi guru misalnya mengembangkan media, nanti media itu bisa dipakai oleh siswa di rumah. Ya, jadi tidak terbatas akan waktu, tidak terbatas akan ruang di kelas saja belajarnya. Dan juga misalnya dibandingkan dengan membeli media dari luar, guru bisa mengembangkan media yang serupa dengan harga bahan kah atau alat kah yang terbatas atau yang murah ya. Nah, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar. Jadi, siswa itu kan ada yang cenderung atau terbiasa untuk menyimak atau mendengarkan. Jadi, bisa media yang dikembangkan itu berupa podcast atau rekaman ya, atau audiobook gitu ya. Jadi, atau apa ya, radio sekolah gitu ya, jadi bisa. Nah, kinestetik berarti media yang dipakai itu untuk siswa-siswa yang aktif. Jadi dia belajarnya itu dengan cara mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Misal, media yang dikembangkan oleh siswa adalah alat peraga ya. Alat peraga. Jadi nanti siswanya akan apa ya? Akan memakai alat peraga itu untuk dia bisa paham materinya. Terus ada juga siswa yang cenderung punya kebiasaan belajar itu ya menyimak ini ya, menyimak kayak gambar kah atau penjelasan yang ada yang bisa dilihat oleh siswa ya. Jadi bisa berupa ada buku atau handout atau poster atau apapun yang bisa siswa itu lihat atau siswa itu bisa baca gitu. Tentunya menarik ya, membuat siswa itu tertarik terhadap belajar. Dia akan punya perhatian untuk bisa belajar materi tersebut karena dikembangkan medianya yang menarik untuk siswa. Lalu harapannya sistem belajarnya bisa lebih efektif karena tadi disesuaikan dengan gaya belajar, kemudian tidak terbatasi oleh waktu dan ruang, maka siswa bisa
maksimal gitu belajarnya. Jadi maksimal belajarnya, efektif belajarnya, sehingga nanti target belajarnya itu tercapai. Memperjelas penyampaian materi. Jadi ada misalnya materi-materi yang kalau cuma dijelaskan oleh guru tanpa visualisasi itu akan sulit gitu. Jadi perlu alat bantu gitu ya untuk siswa itu bisa paham yang dipelajari itu apa sih gitu. Nah, misalnya dengan menampilkan gambar atau menampilkan video ya atau menampilkan objek langsungnya, siswa itu bisa melihat dan sambil menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu juga menghindari kesalahpahaman, ini juga ya. Jadi kalau materinya itu hanya dijelaskan lewat lisan aja, guru nggak menampilkan apa sih yang kita mau pelajari sebenarnya, objeknya itu apa, nah bisa aja bayangan siswa itu kan tidak sesuai dengan visualisasi objek gambarnya gitu. Jadi media itu perlu diberikan ke siswa sehingga siswa itu tepat untuk memahami misalnya objeknya itu seperti apa sih gitu ya, bentuknya itu seperti apa sih gitu. Nah, jenis-jenis media pembelajaran bisa bentuknya audio ya. Kalau media itu berupa suara ataupun bunyi ataupun ada penjelasan di situ ya yang bisa terdengar oleh telinga siswa gitu. Jadi ini masuk ke media audio. Kalau medianya e-learning berarti apapun media itu yang basisnya elektronik ya. Misalnya buku yang bisa dibaca di HP atau yang di laptop atau buku tersebut itu ada di website gitu. Jadi dia diaksesnya itu lewat atau pakai alat elektronik. Kemudian bisa juga audiovisual, jadi audionya digabungkan dengan gambar atau adanya grafik atau adanya deskripsi gitu ya. Jadi media audiovisual ini tuh menggabungkan antara audio dan unsur visual. Media realita berarti ketika guru itu menghadirkan benda-benda yang nyatanya gitu ya. Misalnya ketika belajar tumbuhan, maka guru bisa memberikan guru itu bisa membawa contoh tumbuhan yang dipelajari itu apa di kelas, karena lebih mudah ya. Lalu bisa juga medianya tuh cetak, jadi bisa berupa buku teks yang bisa dipegang langsung gitu ya, atau handout yang sudah dicetak langsung oleh guru, LKS itu bisa, PowerPoint yang kemudian di print itu juga bisa, gambar bisa ya. Lalu multimedia interaktif ini berarti menggabungkan media-media yang ada seperti kayak digabungkan antara audio, visual, kemudian digabungkan ada animasi gitu. Jadi lebih banyak medianya di dalam satu media tersebut. Jadi kayak digabungkan satu media dari media-media yang ada. Nah, manfaat media ini tentunya mengefisienkan tenaga dan waktu guru ya. Tentunya kan guru juga akan teruntungkan ya kalau misalnya dia punya media di kelas. Jadi tidak hanya semuanya itu berpaku pada gurunya saja atau tenaga gurunya saja, tapi guru bisa menampilkan misalnya video yang itu sebenarnya sudah dibantu gitu ya. Ada penjelasan di situ, ada gambar di situ. Jadi siswa bisa belajar lewat video misalnya. Lalu menumbuhkan sikap positif ya. Jadi karena ada minat yang terbentuk atau ketertarikan terhadap medianya yang menarik misalnya. Jadi siswanya itu semangat untuk belajar. Nah, lalu meningkatkan kualitas belajar siswa ya. Jadi lebih efisien karena siswa bisa mencocokkan cara belajarnya dia tuh dengan media belajarnya yang sesuai. Hasil pembelajarannya bisa semakin efektif. Ini target utamanya ya. Jadi biar mereka itu paham materi, maka kan proses belajarnya kan harus menarik ya. Jadi harapannya siswa bisa memahami materi dengan mereka belajar lewat media.
Terus proses belajarnya bisa dilakukan dengan lebih fleksibel ya. Lalu lebih jelas, menarik, dan interaktif ya. Kemudian memudahkan guru untuk menyampaikan materi. Jadi materinya itu nggak terkesan verbal yang membosankan gitu, atau verbal secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir guru ngejelasin gitu. Nah, ini akan capek juga guru menjelaskan ya. Jadi dengan menggunakan media tentunya guru bisa dimudahkan untuk menyampaikan materi. Nah, lalu sebenarnya membuat siswa itu tuh bisa belajar lebih mandiri karena mereka tuh tahu apa yang mereka sukai, media apa yang mereka sukai, maka guru tinggal memberikan aja misalnya media yang cocok untuk siswa itu yang mana. Jadi nanti mereka bisa belajar sendiri, ya. Nah, ini meningkatkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Terus bisa dipahami dengan mudah materinya. Metode pembelajaran lebih beragam ya, karena guru ya bisa ganti-ganti mau pakai media apa gitu ya untuk masuk kelas. Jadi disesuaikan dengan materinya, bisa pakai media yang beda-beda. Membangkitkan suasana belajar yang disukai ya. Jadi siswanya suka belajar, kemudian siswanya itu tertarik untuk belajar. Karakteristik media audio visual tentunya ya digabungkan ya antara visual dengan audio. Jadi dalam satu media itu siswa bisa membaca atau melihat, tapi sambil melihat dan membaca itu juga dia bisa mendengarkan misalnya penjelasan guru atau penjelasan mengenai apa yang mereka lihat itu. Lalu kalau media visual itu tentunya sangat ditonjolkan adanya variasi visual gitu ya, variasi jenis visual. Jadi bukan hanya teks aja, tetapi gambarnya juga harus jelas, gambarnya juga harus besar ya, nggak pecah, berwarna, menarik gitu ya, dan merepresentasikan deskripsi teksnya. Nah, kalau multimedia ini paling lengkap ya dibandingkan media-media lain karena kita bisa memasukkan media audiovisual, kita juga bisa memasukkan kayak unsur animasi gitu ya. Kita juga bisa membuat media tersebut itu lebih menarik karena misalnya ada efek-efek atau transisi atau apapun gitu ya, editan-editan yang nanti menciptakan multimedia yang lebih banyak jenis media di dalamnya gitu. Nah, lalu kalau media audio berarti ya siswa hanya mendengarkan aja gitu atau menyimak penjelasan dari guru gitu. Jadi bisa diulang berkali-kali. Jadi semua media ini sebenarnya bisa dipakai berkali-kali ya, dimanapun dan kapanpun. Contoh media cetak misalnya buku, gambar, koran, clipping gitu ya. Audio, visual misalnya podcast, video di sini video yang menampilkan gambar gitu terus ada suaranya. Terus kalau multimedia ini bisa medianya itu dikembangkannya berupa games atau aplikasi atau website, isinya itu bisa macam-macam gitu ya, ada kuis, ada materi, ada penjelasan guru, ada menu obrolan dan lain-lain. Nah, itu ya media untuk referensi yang pertama. Kita masuk ke bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran ya. Ada langkah-langkahnya di sini. Jadi, untuk mengembangkan media pembelajaran itu harus diperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi guru itu nggak bisa ngasal bikin media tanpa dia tahu sebenarnya tujuan dia bikin media itu apa. Ya, jadi misalnya ya guru hanya senang aja gitu ya bikin media, tapi ngasal gitu ya, itu mah berarti nggak masuk ke prinsip efektivitas dan efisiensi. Ketika guru itu mengembangkan media berupa handout, dia tahu alasan kenapa dia bikin handout. Nah, ketika dia tahu alasan dia bikin handout, berarti dia tahu apa aja sih yang mau dimasukkan ke dalam handout itu ya. Jadi sangat menyesuaikan dengan efektivitas dan efisiensinya ya. Jadi guru itu harus mempertimbangkan atau harus memplanning dulu sebelum dia bikin media gitu.
ya. Jadi efektivitas dan efisiensi itu selain harus ada target belajar, ada alasan pengembangan, tapi juga pada proses pembuatannya itu harapannya guru itu menggunakan seminimal mungkin ya modal yang dia keluarkan ya. Jadi belum tentu media yang mahal itu tuh bagus ya. Jadi media itu harus sesuai dengan kreatornya, entah dari tenaganya, entah dari waktunya, entah dari budget untuk beli alat atau bahan ya. Jadi bisa sebenarnya dengan adanya prinsip ini, guru itu mengembangkan media itu ya murah gitu ya, murah tapi tetap berkualitas. Nah, terus juga harus disesuaikan dengan taraf berpikir siswa karena media itu kalaupun dia menarik tapi isinya itu sulit siswa pahami, misalnya ketika guru bikin handout, itu gambarnya udah bagus, desainnya udah bagus, tapi ketika siswa baca ini maksudnya apa gitu ya. Deskripsinya tuh nggak bisa dipahami dengan misalnya kata-katanya sulit lah, atau dia tuh nggak pakai gambar gitu, jadi gambarnya tuh proporsinya dengan teksnya itu nggak sesuai, jadi ya percuma gitu ya ketika guru bikin handout tapi nggak menyesuaikan isinya, nggak menyesuaikan dengan pemahaman siswanya gitu ya. Jadi guru itu ya harus sebenarnya kayak mempreteli satu-satu apa sih yang mau dimasukkan ke dalam medianya gitu ya. Jadi kalau materinya itu sulit bagi guru untuk siswa yang seperti ini, karena kan guru kan tahu ya karakter siswanya seperti apa. Nah pasti guru itu harus step by step, misalnya memasukkan unsur-unsur yang mudah dulu baru yang sulit gitu ya cara menyusunnya. Atau sebelum dia itu masuk ke materi inti, guru tuh kayak memberikan misalnya ada halaman-halaman di depan yang di situ menguji dulu kemampuan siswa awalnya gimana gitu. Jadi nggak sekedar cuman masuk-masukin doang si materi, gambar, soal gitu tanpa melihat kemampuan siswanya. Nah, terus harus juga interaktif ya, media itu tuh harus bisa mengajak siswanya itu ya terlibat. Ketika misalnya dia baca handout, kalimat-kalimatnya itu interaktif, kalimat-kalimatnya itu komunikatif gitu. Jadi siswa tidak apa ya, tidak bosan gitu ketika membaca. Jadi guru harus pintar-pintar dalam membuat kalimat-kalimat yang ketika dibaca satu kalimat itu bikin siswa nagih untuk baca kalimat-kalimat selanjutnya sampai habis. Terus ketersediaan media. Jadi misalnya ketika kita mau bikin video ya, nah tapi di kelas itu nggak ada proyektor, di kelas itu nggak ada infocus lah, atau listriknya itu apa ya, listriknya terbatas. Jadi kan sulit ya bagi si guru itu memberikan apa ya, akses untuk si siswa itu bisa melihat videonya di kelas ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan fasilitas di sekolahnya gimana ya. Lalu kemampuan guru menggunakan media. Jadi guru itu harus inovatif terlebih dahulu. Mereka itu harus tahu apa sih yang lagi happening sekarang, media apa yang bisa dipakai. Jadi harus terus-menerus belajar untuk tahu juga gitu ya media yang up to date itu seperti apa. Jadi jangan hanya stuck di satu jenis media saja. Lalu alokasi waktu, guru juga nggak boleh menghabiskan waktunya hanya untuk mengembangkan media, karena media itu hanya salah satu aja unsur pendukung. Tapi dengan seperti itu alasannya bukan berarti si guru itu nggak bisa mengembangkan media gitu. Jadi dia harus menyesuaikan cara membuat medianya itu yang tidak menyita banyak waktu tapi juga berkualitas dan juga tetap inovatif. Fleksibilitas ya, jadi media ini tuh harus misalnya menyesuaikan dengan situasi yang lagi ada saat itu seperti apa. Ketika tadi ya akses kayak listrik atau misalnya peralatan di kelas tidak
lengkap untuk menayangkan media berbasis elektronik, maka guru tidak bisa hanya satu jenis media saja yang dia pikirkan, tapi misalnya pakai prinsip media ini tuh bisa diakses oleh oleh siswa dengan misalnya tanpa listrik. Jadi medianya dikembangkan yang real gitu ya, atau tiruan. Itu juga bisa seperti itu. Lalu juga harus mempertimbangkan keamanan ya. Jadi SIP media itu harus aman digunakan baik oleh siswa maupun oleh guru. Jadi nggak ada bahan berbahaya ataupun alat-alat yang menyebabkan kayak kecelakaan atau kayak menyebabkan adanya kerusakan gitu ya di situ, atau sesuatu bisa jadi jadinya membahayakan. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, langkah-langkah pengembangan media tentunya direncanakan dulu medianya ya, mau media jenis seperti apa, untuk mencapai target belajar apa sih ya. Kemudian ada nggak keterbatasan kalau media tersebut sudah dikembangkan, apakah berupa listrik kah, apakah berupa apapun itu ya. Jadi kalau misalnya siswanya nggak punya alat untuk mengakses itu, ya jangan bikin media itu gitu ya. Jadi harus yang media itu bisa dipakai oleh siswa juga ya. Jadi harus ada perencanaan. Jadi si guru itu bisa mulai kayak bikin catatan tentang kayak jenis medianya apa, kemudian didaftarkan gitu ya, di list itu apa aja yang mau dikembangkan gitu ya dalam media tersebut. Ada pasti materinya, kemudian tujuan belajarnya apa, terus tentunya nanti si naskahnya atau kayak rancangannya itu kan bisa juga nanti direvisi terlebih dahulu ya, dilihat lagi, entah minta masukan dari guru-guru lain ataupun dari ahli yang lain. Lalu baru dibikin medianya ya, kemudian setelah dibikin sebenarnya juga direvisi lagi ya, jadi nggak langsung dipakai, tapi harus dilihat lagi apakah misalnya perancangannya itu sudah sesuai dengan yang sudah dibuat atau seperti apa gitu ya. Jadi pasti harus ada pengeditan ataupun harus ada perbaikan dan revisi di produksi media pembelajaran. Lalu baru dievaluasi ya. Dievaluasi di sini kita juga bisa melihat apakah media pembelajaran itu kalau diberikan ke siswa misalnya yang sudah mendapatkan materi tersebut, itu mereka pendapatnya seperti apa gitu ya, apakah perlu perbaikan kembali ya, karena kan kalau di revisi 1 dan 2 ini kan mungkin lebih ke gurunya yang jadi validator ya, tapi kalau yang mana tadi, kalau yang 3 itu bagaimana si media itu tuh fleksibel diakses oleh siswa ya, mulai dari keterbacaannya atau kayak kejelasan si medianya, kualitas medianya gitu ya, efektivitasnya, efisiensinya, terus apakah fleksibel juga dipakai, apakah tidak mudah rusak, dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih ke pendapat siswa ya, siswa yang misalnya sudah dapat materinya misalnya untuk targetnya itu ke kakak kelas gitu ya, ke angkatan gitu. Jadi nanti kan medianya itu kalau disambut positif oleh siswa, maka bisa ya untuk dipakai di kelas yang sebenarnya. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya langkah-langkah untuk mengembangkan media itu kan spesifik ya, mau jenis medianya apa dulu. Pasti butuh persiapan dan proses validasi yang beda-beda ya per jenis media. Misal kalau kita itu mau mengembangkan media pembelajaran audiovisual, maka kita itu harus tahu mau apa aja yang mau dimasukkan ke dalam media audiovisual itu. Audionya harus dari suara guru langsung kah? Terus nanti untuk mendapatkan kualitas suaranya itu harus pakai program apakah atau rekaman apa gitu ya, alat rekamnya apa. Jadi itu juga dipersiapkan alat bahannya. Terus visual di sini berarti unsur visual yang mau dimasukkan apa aja? Gambar kah? Gambar dari internet kah, atau digambar sendiri oleh guru kah, atau gambar seperti apa yang dimaksud, atau bisa jadi kayak
tulisannya juga ya. Jadi tulisan itu juga penting ya dalam media audiovisual. Jadi bukan hanya gambar misalnya, tapi ada deskripsi. Seberapa banyak sih deskripsi di dalam audiovisual gitu ya. Jadi itu juga harus dipikirkan oleh guru. Berapa lama gitu ya si durasi audiovisual ini. Apakah dibagi per submateri atau dibagi per apa gitu ya satu media ini gitu ya. Jadi itu disesuaikan juga durasi, disesuaikan juga dengan materinya. Nah, setelah itu baru dibikin kan medianya. Medianya mau dibikin pakai program apa gitu ya, atau pakai editan apa. Nah, nanti validatornya misalnya si media yang sudah jadi prototipenya itu diberikan ke orang yang ahli, misalnya di bidang medianya atau di bidang materinya ya, atau di bidang tata bahasanya gitu ya. Terus nanti baru disebarkan gitu ya si media itu kalau sudah diperbaiki ke siswa-siswa yang senior gitu untuk minta persepsi mereka tentang media yang sudah dikembangkan oleh guru gitu ya. Oke, jadi semua langkah-langkah itu umumnya seperti itu, tapi pasti beda-beda per jenis medianya. Nah, ini misalnya nih, media multimedia ya. Oh, mungkin audiovisual, lebih ke audiovisual. Di sini, di channel Kok Bisa, itu dia membahas kayak topik-topik yang ada juga materi pelajarannya di sini. Nah, kalau bisa dilihat di sini durasinya itu nggak lebih dari 5 menit gitu ya. Jadi kisaran 5 menit kurang. Nah, ini tuh pasti ada pertimbangan. Kenapa dia selalu bikin media audiovisual atau video ini itu kurang dari 5 menit gitu ya. Pasti ada dasar teorinya atau kerangka teorinya gitu. Sehingga mereka memutuskan untuk membuat video kurang dari 5 menit. Apakah dari rata-rata fokus siswa atau rata-rata minat minat pelajar itu untuk fokus gitu ya yang berkurang, jadi harus nggak boleh lebih dari 10 menit gitu. Jadi itu kayak unsur kayak durasi aja itu dipikirkan ya. Terus belum lagi ketika kita itu melihat ini tuh media audiovisualnya mereka bikin sendiri ya, terus karakter-karakternya mereka bikin sendiri. Ini semacam kayak cerita gitu ya, mereka bercerita untuk menjelaskan suatu materi gitu ya. Jadi apakah mau yang seperti ini bentukannya atau kayak ya gambar terus ada deskripsi terus kita menjelaskan gitu ya. Bisa seperti itu modelnya atau bisa berupa narasi seperti ini. Terus apakah gambarnya itu ya gambar ya atau animasi visual ya. Visualnya itu apakah gambar atau animasi gitu ya. Kemudian apakah ada teks atau tidak gitu. Apakah teksnya itu hanya semacam keterangan atau deskripsi gitu. Jadi itu juga dipikirkan ya. Itu juga dipertimbangkan ya untuk mengembangkan media gitu. Jadi ini mungkin salah satu jenis media audiovisual yang bisa dikembangkan oleh versi guru ya, versi tentunya keterampilan guru itu sendiri dan inovasi guru itu sendiri gitu ya, untuk mengembangkan medianya yang seperti apa. Media audiovisual itu kan bisa tiap orang bikin ya, tiap guru bikin, tapi pasti produknya itu beda-beda ya, jenisnya sama bisa media audiovisual tapi produknya itu bisa beda-beda. Cara guru itu memandang media audiovisual yang bagus itu seperti apa, tentunya beda-beda tiap guru gitu, dan itu harus sebenarnya disesuaikan dengan level pendidikan siswanya gitu ya. Kalau misalnya dia masih SD, mungkin ini lebih cocok untuk diajarkan atau dikembangkan media yang seperti ini, lebih banyak animasi gitu ya, teksnya sedikit. Tapi kalau dia SMP atau SMA itu seperti apa? Pasti ada pertimbangan lain gitu ya. Jadi mungkin itu untuk media ya. Jadi kita udah berhasil sebenarnya kalau dari video ini harapannya sudah bisa mengembangkan RPP, kemudian mengembangkan silabus gitu ya, silabus, RPP, terus LKS, dan yang terakhir adalah video. Bukan video, media ya, media pembelajaran.